warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan proposal bisnis kami, yaitu mie kubung-kubung untuk diajukan kepada investor. Di mana kelompok kami terdiri dari 4 orang. Adapun nama perusahaan kami yaitu Restoran Katumbiri, dan nama pemilik atau pimpinan perusahaan yaitu Mutia Ika Fazriah. Bidang usaha yaitu mie kubung-kubung. Jumlah karyawan atau tenaga kerja sebanyak 20 orang. Pemasaran produk yang dipasarkan yaitu berupa mie, sedangkan sasaran konsumen atau pembelinya berada di rentang usia 20 sampai 35 tahun. Wilayah pemasaran yaitu mencakup Kecamatan Kuningan, dan rencana penjualannya yaitu sebanyak 43.056 porsi per tahun. Sedangkan kapasitas produksi sebanyak 50.000 porsi. Ketersediaan bahan baku diperoleh dari pasar lokal dan distributor yang tersedia sepanjang tahun. Fasilitas atau sarana produksi yaitu ada fasilitas persiapan dan produksi mie, peralatan dan operasional restoran, fasilitas keamanan, dan dampak lingkungan yaitu potensi pengolahan limbah organik, yaitu sisa sayur dan makanan bisa dijadikan kompos atau pakan ternak. Mengenai total pembiayaan proyek yaitu sebesar 1.590.276.23. Sedangkan modal sendiri menggunakan dana yaitu sebesar 120.950.000. Pinjaman yang diajukannya yaitu sebesar 1.218.750.700 rupiah. Jangka waktu pengembalian pinjaman yaitu sekitar 5 tahun. Penjualan per tahun yaitu sebesar 1.850.000. Dan keuntungan yang diperoleh yaitu sebesar 264.510.170 rupiah. Adapun ROI atau Return on Investment yaitu 16,9% dan BEP-nya yaitu sebesar 47,7%. Next. Adapun aspek umum dari bisnis kami yaitu Restoran Katumbiri didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan yang sehat, aman, dan tetap menarik. Nah, usaha ini menghadirkan mie pelangi yang berbahan sayuran alami sebagai alternatif mie sehat tanpa pewarna buatan. Sedangkan prospek pasarnya yaitu adanya peningkatan minat masyarakat terhadap makanan sehat, alami, dan higienis. Dan adapun manfaat ekonominya yaitu seperti menciptakan peluang usaha baru di bidang kuliner sehat, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, dan meningkatkan perputaran ekonomi. Dan adapun manfaat sosialnya yaitu menyediakan pilihan makanan sehat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola makan yang sehat, dan untuk mendukung gaya hidup sehat juga. Nah, aspek pemasarannya yaitu jenis produk yang dipasarkan adalah mie pelangi, wilayah pemasarannya mencakup daerah Kecamatan Kuningan. Nah, sasaran konsumennya yaitu di rentang usia 20 sampai 35 tahun. Jumlah konsumennya sekitar 10.575,50 orang. Diambil dari data BPS Kabupaten Kuningan dikali 40% dan 22% dari usia 20 sampai 35% dan jumlah kebutuhan dikali 10%. Jadi menghasilkan jumlah konsumen seperti di tabel berikut. Nah, adapun jumlah kebutuhan per bulannya yaitu 42.302 porsi. Total kebutuhan per tahun yaitu 507,624 porsi. Nah, proyeksi permintaan selama 5 tahun mendatang yaitu di tahun pertama pada tahun 2026 yaitu sebesar 507,624 permintaan, hingga pada tahun 2030 5 tahun mendatang yaitu sebesar 665.392. Nah, adapun jumlah produk sejenis di pasarannya yaitu pesaingannya yaitu ada Senta Ramen, Ramen Saga, Cisaka Ramen, dan yang lainnya yaitu dengan total penawaran per tahun sebesar 123.800. Nah, mengenai proyek penawaran atau pesaing selama 5 tahun mendatang yaitu di tahun pertama pada tahun 2026 sebesar 123.800 hingga pada tahun kelima 2030 sebesar 162.277 unit. Adapun rencana penjualan dan pangsa pasarnya, yaitu pangsa pasar di tahun pertama pada tahun 2026 sebesar 13,3%, 2027 13,15%, 2028 13,27%, 2029 13,40%, sedangkan pada 2030 sebesar 13,52%. Adapun strategi pemasaran dari pesaing, yaitu pesaing memiliki mutu yang baik, ukurannya sebesar 100 gram, kemasannya yaitu berupa mangkuk dan tin wall box untuk take away. Dan yang lainnya, mie dari pesaing itu terbuat dari gandum tekstur kenyal dan elastis dengan kuah kaldu ayam dan kaldu sapi juga. Nah, harga kesatuan dari pesaing yaitu sebesar 39.000 dan syarat pembayarannya berupa cash dan e-payment. Jalur penjualan dari pesaing yaitu melakukan penjualannya secara langsung dengan membuka kedai dan membuka penjualan online juga di aplikasi ojek online yang tersedia. Sedangkan kami yaitu strategi penjualannya yaitu dengan mutu yang baik, namun ukurannya 100 gram dan kemasan juga mangkuk dan tin wall. Sama seperti
sama seperti pesaing, dan sedangkan yang membedakannya yaitu kami sehat dan estetik, terbuat dari ekstra sayur-sayuran dan juga bernilai gizi tinggi, tersedia dengan menu kuah maupun non kuah. Harga satuan dari mie kami yaitu sebesar 37.000 dan syarat pembayarannya yaitu berupa cash dan e-payment dengan potongan diskon 10%. Kami melakukan jalur penjualannya yaitu dengan secara langsung dan membuka penjualan secara online melalui aplikasi ojek online yang tersedia. Sedangkan promosi kami yaitu melakukan promosi di media sosial dengan mengupload konten yang menarik, kerjasama dengan influencer dan berkolaborasi dengan aplikasi delivery, mengajak pelanggan memberikan ulasan di media sosial dan minimum pembelian 100.000. Jadi kami memberi Senta Ramen 39.000 dan Ramen Saga 32.000. Sedangkan untuk alokasi dari perusahaan yang lain yaitu kita itu memilih lokasi di Cijoho, Jalan Cut Nyak Din, sedangkan Senta Ramen ada di Jalan Raya yang Kuningan. Sedangkan untuk Ramen Saga yaitu di daerah Jalaksana. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Aspek produksi. Ciri-ciri produknya itu warna beragam, semua warna berasal dari sayuran, bahan alami, bahan pewarna sintetis. Bahan dasar sehat menggunakan tepung terigu, ekstra sayur, tanpa bahan kimia, terstruktur lebih dan fresh. Tampilan menarik dan fotogenik. Kegunaan utama produk sebagai alternatif makanan sehat, alami, dan bernutrisi dibanding mie biasa, menambah asupan nutrisi sebagai pilihan konsumen diet sehat. Sebagai menu utama di resto, menjadi pembeda di restoran mie lain dan memiliki nilai jual serta daya tarik yang unik. Selanjutnya, proses produksi skema atau bagan alur proses produksi. Terdiri dari inputnya itu tepung terigu, telur, sayur, air, garam, mesin mie semi otomatis dengan proses pencucian dan ekstraksi sayuran, pencampuran, pengulanan, pencetakan mie pemotongan, perebusan, pendinginan, dan packaging. Outputnya itu mie pelangi siap saji. Selanjutnya, kapasitas produksi. Dari tahun 2026, rencana produksinya itu 50.000, 2027 54.000, 2028 58.320 rupiah, 2029 62.986 dan 2030 6.024 sekian. Selanjutnya yaitu tanah. Kelompok kami sewa per tahunnya itu 125 juta dan bangunan sewa per tahunnya itu 875 juta. Selanjutnya, utilitas atau sarana yang terdiri dari pemasangan instalasi listrik, pemasangan instalasi air atau pump, pemasangan instalasi telepon atau instalasi gas sentral dengan total keseluruhan yaitu 14.825.000. Selanjutnya, mesin dan peralatan bisa dilihat dari tabel tersebut dengan total keseluruhannya 255.181.700 rupiah. Selanjutnya, kendaraan, jenis kendaraannya itu yaitu motor dengan jumlah 1, total 18.980.000. Selanjutnya, bahan baku dan bahan pembantu bisa dilihat dari tabel tersebut dengan total keseluruhannya itu 362.058.000 sekian. Selanjutnya ada tenaga kerja langsung. Yang pertama itu ada chef, yang kedua asisten dapur, yang ketiga supervisor, yang keempat penyaji dengan jumlah tenaga kerja 10, total 326.040.000. Selanjutnya biaya umum pabrik. Yang pertama yaitu pemeliharaan mesin dan peralatan, suku cadang bahan bakar, listrik, air, pemeliharaan bangunan, dan lain-lain. Totalnya itu 18.355.000. Selanjutnya limbah, kualitas limbah dan cara pembuangannya. Limbah restoran diproduksi terdiri atas limbah padat dan cair. Limbah padat dikumpulkan dan dibuang secara teratur, sedangkan limbah cair dialirkan melalui saluran pembuangan yang dilengkapi penyaring agar tidak mencemari lingkungan. Aspek organisasi. Yang pertama, perusahaan restoran Katumbiri, nama pemiliknya itu Mutia Ika Fajriah, alamat kantor Jalan Raya Cilimus, dekat alun-alun, Kecamatan Cilimus. Bagan atau struktur organisasi diantaranya yaitu direktur, manajer operasional, staf, kasir, OB, dan satpam. Selanjutnya ada uraian jabatannya yaitu yang pertama direktur, yang kedua manajer, yang ketiga staf, yang keempat OB, yang kelima satpam, yang keenam driver, dan yang ketujuh kasir dengan jumlah orang 10 dan total 462 juta. Selanjutnya yaitu kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan. Yang pertama yaitu survei pasar, yang kedua penyusun rencana usaha, yang ketiga menguras perizinan, yang keempat survei tempat usaha, yang kelima survei mesin atau peralatan, yang keenam instalasi listrik, yang ketujuh mencari tenaga kerja, yang kedelapan uji coba produksi, dan yang terakhir operasional dengan biaya operasi 40 juta. Yang selanjutnya inventaris kantor, diantaranya yaitu mesin kasir, meja administrasi, kursi kantor, dan juga laptop dengan total keseluruhan 25.539.000. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada perlengkapan kantor. Yang pertama alat tulis, yang kedua buku faktur, order, pop surat, amplop, dan lain-lain dengan total 439.600 rupiah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Biaya proyek
Yang diantaranya ada investasi harta tetap, yang dimana totalnya itu 1,2 sekitar 1,2 miliar, yang terdiri dari modal sendiri 80.950 dan kredit itu sekitar 1,2 miliar. Kedua ada investasi praoperasi, yang dimana mencakup survei pasar, menyusun rancangan usaha, mengurus perizinan, survei tempat usaha, survei mesin dan atau peralatan, instalasi listrik, air, telepon, mencari tenaga kerja, uji coba produksi dan operasional. Yang dimana totalnya itu 40 juta rupiah di modal sendiri. Selanjutnya ada investasi, yang dimana investasi itu antara investasi harta tetap ditambah investasi praoperasi, yang dimana mendapatkan totalnya yaitu sekitar 1,3 miliar, yang terdiri dari 120.950.000 modal sendiri dan sekitar 1,2 miliar yaitu kredit modal kerja, yang terdiri dari biaya pokok produksi yang totalnya yaitu 725 juta. Selanjutnya ada biaya usaha, yang dimana totalnya itu sekitar 520 juta. Total biaya operasi atau per 5 bulan yaitu sekitar 1,2 miliar. Biaya proyek yaitu sekitar 1,5 miliar, yang terdiri dari 371.525.000 modal sendiri dan sekitar 1,2 miliar itu kredit. Selanjutnya ada proyeksi rugi laba. Produksi dalam tahun pertama itu 50.000, tahun kedua itu 55.000, tahun ketiga itu 60.500, tahun keempat itu 66.550, dan tahun kelima itu sekitar 73.205. Di mana itu penjualan itu diperkirakan tahun pertama 1,8 miliar, tahun kedua itu 2 miliar 35 juta, tahun ketiga itu sekitar 2,2 miliar, tahun keempat itu sekitar 2,4 miliar, dan tahun ketujuh itu tahun kelima itu sekitar 2,7 miliar. Yang dimana biaya pokok produksinya totalnya yaitu di tahun pertama sekitar 725 juta, tahun kedua itu 797 juta, tahun ketiga itu sekitar 877 juta, tahun keempat itu sekitar 965 juta, dan tahun kelima itu sekitar 1 miliar 62 juta. Yang dimana laba kotornya didapatkan sekitar tahun pertama itu sekitar 1,1 miliar, tahun kedua itu 1,2 miliar, tahun ketiga itu sekitar 1,3 miliar, dan tahun keempat itu sekitar 1,49 miliar, dan tahun kelima itu sekitar 1,64 miliar. Biaya usaha sebelum itu tahun pertama 527 juta, sekitar 527 juta, tahun kedua itu sekitar 527 juta, dan sampai tahun kelima itu 527 juta. Di mana total biaya usaha tahun pertama sampai tahun kelima itu sekitar 536 juta, dan laba bersih sekitar tahun pertama itu sekitar 264 juta, tahun kedua itu sekitar 399 juta, tahun ketiga itu sekitar 537 juta, dan tahun keempat itu sekitar 658 juta, dan tahun kelima itu sekitar 776 juta. BEP didapatkan tahun pertama itu 48%, tahun kedua itu 43%, tahun ketiga itu 39%, tahun keempat itu 36%, dan tahun kelima itu 33%. Penyusutan yang terdiri dari bangunan, mesin dan peralatan, inventaris kantor, kendaraan, dan lain-lain, yang dimana nilainya berjumlah sekitar 424 juta, itu per bulan sekitar 8,9 juta. Selanjutnya ada amortisasi seperti investasi praoperasi yang nilainya 40 juta. Selanjutnya arus kas akan dibacakan oleh rekan saya. Proyeksi arus kas. Ada total penjualan menunjukkan perkiraan penjualan setiap tahun. Nilainya meningkat dari tahun pertama sampai tahun kelima. Ada arus kas masuk berisi, bisa kita lihat di tabel, ada penjualan tunai, penerimaan piutang, modal sendiri, kredit investasi, kredit modal kerja, saldo kas awal. Total kas masuk awal 1.590.276.023 rupiah. Tahun pertama 2.100.575.323 rupiah. Tahun kedua 2.265.543.294 rupiah. Tahun ketiga 2.584.315.961 rupiah. Tahun keempat 3.061.462.795 rupiah. Tahun kelima 3.681.961.694 rupiah. Kas masuk berisi investasi, biaya pokok produksi, biaya usaha, bunga, dan pajak. Total kas keluar awal
Rp1.339.700.700 Tahun pertama Rp1.576.166.825. Tahun kedua Rp1.625.862.128. Tahun ketiga Rp1.591.330.961. Tahun keempat Rp1.794.220.896. Tahun kelima Rp1.922.821.885. Kas neto A sampai B awalnya Rp250.575.323. Tahun pertama Rp524.408.499. Tahun kedua Rp639.681.166. Tahun ketiga Rp892.978.000. Tahun keempat Rp1.269.241.899. Tahun kelima Rp1.759.139.809. Kewajiban bank meliputi yang pertama angsuran kredit investasi, yang kedua angsuran modal kerja. Total kewajiban bank awal Rp0. Yang pertama tahun pertama Rp293.865.205. Yang tahun kedua Rp293.865.205. Tahun ketiga Rp293.865.205. Tahun keempat Rp293.865.205. Tahun kelima Rp293.865.205. Terus ada saldo akhir. Untuk awalnya saldonya Rp250.575.323. Yang tahun pertama Rp230.543.294. Tahun kedua Rp345.815.961. Tahun ketiga Rp599.112.795. Yang tahun keempat Rp973.376.694. Tahun kelima Rp1.465.274.605. Kriteria kelayakan investasi IRR-nya sebesar 23,54%, NPV-nya sebesar Rp207.295.330. Next ada harta, meliputi harta lancar, kas, piutang, persediaan, total lancar. Terus ada harta tetap, tanah, bangunan, mesin dan peralatan, investasi, kendaraan, lain-lain. Total harta tetap awal Rp1.299.700.700. Tahun pertama Rp1.299.700.700. Tahun kedua Rp1.299.700.700. Tahun ketiga Rp1.299.700. Tahun ketiga Rp1.299.700.700. Tahun keempat Rp1.299.700.700. Tahun kelima Rp1.299.700.700. Ada investasi praoperasi, meliputi akumulasi amortisasi nilai buku harta tak berwujud. Total harta A plus B plus C. Awal hartanya Rp1.590.276.020. Tahun pertama Rp1.560.920.989. Tahun kedua Rp1.660.870.650. Tahun ketiga Rp1.990.844.479. Tahun keempat Rp2.270 sekian. Tahun kelima Rp2.758 sekian. Ada hutang modal dan modal meliputi hutang lancar, hutang dagang, kredit modal kerja. Total hutang lancar. Ada hutang jangka panjang meliputi kredit investasi, total hutang jangka panjang. Terus ada modal. Yang pertama ada modal sendiri, ada laba periode lalu, laba total modal, total hutang modal dan modal A plus B plus C. Awal Rp1.590.000.000 sekian. Tahun pertama Rp1.560.000.000 sekian. Tahun kedua Rp2.038.000.000 sekian. Tahun ketiga Rp2.653.000.000 sekian. Tahun keempat Rp3.390.000.000 sekian. Tahun kelima Rp4.244.000.000 sekian. ROI laba atau total harta dikali 100%. Tahun pertama 16,9%, tahun kedua 19,6%, tahun ketiga 20,3%, tahun keempat 19,4%, tahun kelima 18,3%. Baik, jadi untuk kelompok kami, yaitu mengenai perusahaan restoran Patung Bede, diperoleh hasil IRR yaitu sebesar 23,54%, di mana NPV-nya yaitu sebesar Rp207.295.330. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.